Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu terlihat Osman dan pasukan Alpennya yang berada di sebuah goa tengah melaksanakan ibadah sholat secara khusyuk. Mereka berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang mutlak, yang maha pelindung, Engkaulah yang maha tunggal. Tujuan kami adalah menyatukan dunia dengan nama-Mu. Ya Rabbi, bantu kami melihat kemenangan. Engkaulah satu-satunya yang bisa melindungi kami dari orang kafir, munafik, dan semua jebakan. Kami berlindung padamu ya Rabbi. Ya Allah, tujuan kami adalah untuk menyatukan umat-Mu, menyebarkan kalimat-Mu ke seluruh dunia, dan menyebarkannya kepada orang-orang setelah kami. Ya Rabbi, semoga semua harta kami disembelih atas nama-Mu. Ya Allah, jangan biarkan aku, pria-pria pemberani ini dan semua muslim lainnya menyerah pada keinginan duniawi kami. Ya Rabbi, dengarlah permintaanku agar aku memiliki kekuatan untuk menghentikan orang-orang yang mengejar orang yang tidak bersalah. Dengarlah permintaan kami ya Rabbi. Amin, amin ya Rabbal Alamin." Keesokan harinya, Ismihan menemui seorang pria di hutan seraya berkata, "Bagaimana situasinya, Celali? Apa langkah Naiman?" Dan Celali menjawab, "Seperti yang Anda perintahkan, aku telah mengikuti Naiman sejak Tabriz. Fede Sultan, situasinya tidak baik. Kau pasti sudah mendengar bahwa Naiman mencapai Konya." Lalu Ismihan mengatakan, "Ya, aku mendengarnya. Bagaimana sikap putraku, Sultan Aladin, terhadap Naiman?" Dan Celali menjawab, "Untuk melindungi Konya, Sultan Aladin memperlakukannya dengan hormat, tapi dia berusaha membuatnya sibuk di sana untuk melindungi perbatasan. Naiman seperti serigala haus darah, Fede Sultan. Dia tidak peduli tentang kegembiraan dan kesenangan di sana. Dia ingin pergi ke perbatasan dengan cepat." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Sebelum dia mencapai perbatasan, aku akan mendapat dukungan dari Parabe. Apa rencana pertempurannya?" Dan Celali menjawab, "Naiman pintar. Dia akan membagi pasukannya. Pasukannya akan mencapai tanah ini dalam beberapa hari. Tapi Naiman tidak akan memimpin mereka." Mendengar ini Ismihan bertanya, "Apa maksudnya itu?" Dan Celali menjawab, "Naiman adalah pejuang terhebat yang datang ke negeri ini, Sultanku. Dia tahu bahwa Parabe akan bersatu. Untuk menghentikan itu, dia akan membuatnya terlihat seperti dia akan datang. Tapi dia akan pergi ke utara terlebih dahulu." Mendengar ini Ismihan berkata, "Dia tahu Parabe kehilangan kekuatan di utara. Pertama, Candarit, lalu Chobanit. Dia akan menghancurkan mereka. Dengan begitu, sebelum kita mengumpulkan kekuatan kita, dia akan menghancurkan kita juga. Jadi, sebelum dia pergi ke perbatasan, kita akan menang dalam langkah kita, Celali. Jika tidak..." Sahabat kita beralih sejenak ke Turgut dan pasukan Alpennya yang berada di hutan. Dia berkata, "Kita tidak memiliki tanah untuk diberikan kepada orang-orang kafir. Sampai kita mengambil kembali tanah kita yang sah, inegol, tidak peduli siapa yang berdiri di hadapan kita. Kita akan menjadi martir atau penuai mereka. Acar, bagaimana situasi Alpen?" Dan Ajar menjawab, "Mereka siap, Beim." Tidak lama Kutan datang seraya berkata, "Olof menjaga keamanan dengan ketat. Patroli bergerak secara terpisah, tetapi mereka sangat ramai." Lalu Turgut mengatakan, "Dia bisa berhati-hati menggunakan seluruh pasukannya. Kita tidak punya pilihan lain selain menyerang. Orang-orang pemberaniku, ayo." Kemudian mereka pun pergi untuk melakukan sesuatu. Sementara itu, di wilayah Kopruhisar, Cerkutai dan Ulgen Hatun yang berhasil memasuki benteng. Di sana Cerkutai berkata, "Kenapa kamu ikut? Aku berharap aku datang sendiri. Haruskah aku melindungimu atau mengumpulkan informasi?" Dan Ulgen mengatakan, "Kau juga bisa mengatakan itu kepada Osman Bey. Jangan lindungi aku bisa melindungi diriku sendiri.
Lindungilah dirimu dulu." Mendengar ada yang datang, mereka pun langsung bersembunyi. Di sana Dan berkata kepada pasukannya, "Kita akan membawa pendeta dan biarawan dari biara. Olaf sedang membangun tatanan barunya di Inegol. Semuanya akan diperbarui dan gereja akan diperbaiki. Siapkan bahan-bahan untuk diperlukan. Kita akan membawanya ke Inegol. Inegol, kastil yang kita rebut dari orang Turki bodoh itu." Mendengar hal itu, Cerkutai berkata, "Inegol akan menjadi kuburanmu." Lalu Ulgen bertanya, "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Cerkutai? Kita memakai penyamaran untuk mengambil alih tempat ini, tapi mereka sudah memiliki Inegol." Seketika Cerkutai mengatakan, "Hush, sebelum kau memberitahu mereka semua tentang kita, dengarkan apa yang aku katakan. Osman Bey mengetahui rencana orang-orang kafir itu. Jadi, rencana kita berubah sekarang. Kita akan pergi ke Inegol." Namun Ulgen mengatakan, "Tapi Osman Bey bilang Kobro Hisar." Dan Cerkutai menjawab, "Kobro Hisar pernah menjadi rumah orang kafir. Sekarang mereka berada di Inegol. Tugas kita di sini selesai." Lalu Ulgen bertanya, "Oke, tapi bagaimana kita bisa masuk ke Inegol?" Dan Cerkutai menjawab, "Kita perlu menyamar. Satu untuk pendeta dan satu untuk biarawati. Ayo pergi." Sahabat kita kembali ke Turgut dan pasukan Alpennya yang ternyata melontarkan serangan kepada para tentara Bizantin. Salah satu komandan tentara yang terluka berkata, "Olaf akan membunuhmu." Namun Turgut tidak memperdulikannya dan langsung menebas pria tersebut. Lalu berkata, "Segera, dia akan datang kepadamu. Bahkan, Naiman dari timur berhasil mengepung. Kami tidak akan membiarkan Olaf pergi. Setiap kali dia meninggalkan kastil, itu akan menjadi nafas terakhirnya. Ayo, Alpen." Kemudian mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, di kamp pengembara, terlihat Orhan dan Aladin yang tengah berlatih pedang. Di sisi lain, Esma berkata, "Ya Allah, ampuni aku. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa membiarkan seorang saudara membunuh yang lain." Dan secara tidak sengaja, Aladin melukai lengan Orhan dengan pedang tersebut. Melihat itu membuat Aladin khawatir. Namun Orhan mengatakan, "Tidak apa-apa, itu hanya goresan. Ayo, lanjutkan." Namun tiba-tiba lengan Orhan tidak bisa digerakkan. Melihat itu Aladin langsung memeriksanya dan berkata, "Kakak, tanganmu terbakar. Ayo kita pergi ke Kumar Abdal." Kemudian Aladin membawa kakaknya pergi dari sana. Esma yang terus memperhatikan mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan racun itu? Beralih ke tempat lain, Hussein bertanya kepada Bayindir, "Apakah menurutmu Chandar Bey akan berada di pihak kita, Beim?" Dan Bayindir mengatakan, "Chandar Bey adalah mata rantai terlemah. Aku melihatnya di matanya. Itu tidak takut sama sekali. Dia mempercayai Alpennya. Dia mendengar tentang Naiman, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia pasti memiliki sesuatu yang dia percayai." Lalu Hussein bertanya, mengapa dia begitu berani jika dia tidak memiliki sesuatu? Dan Bayindir menjawab, "Aku tidak tahu itu. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah jika Osman bekerja sama dengan dia, Fede Sultan akan mengambil kepala kita." Lalu Hussein bertanya, "Apa yang akan kita lakukan, Beim?" Dan Bayindir menjawab, "Dia meyakinkan Chandar tidak memiliki kekuatan. Selama kita memiliki Karesi dan Germian di pihak kita, Chandar tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dengan begitu, kita akan menyelamatkan kepala kita." Lalu Hussein mengatakan, "Jadi, kita akan meyakinkan mereka terlebih dahulu." Namun Bayindir mengatakan, "Tidak, kita akan menghentikan Osman untuk meyakinkan mereka. Karasi Bey memiliki menantu. Siapa namanya? Uslu. Uslu Bey. Mari kita lihat. Ketika Karasi Bey mendengar bahwa Osman Bey membunuh satu-satunya menantu lelakinya, apakah dia akan bekerja dengannya?" Mendengar ini Hussein bertanya, "Jadi,
kau bilang semuanya akan dibakar, Beim?" Dan Bayendir menjawab, "Ya, itu akan terbakar. Itu akan sangat membakar dan kita akan menambahkan api ke dalam api itu." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.